Kenapa syariat diturunkan? Syariat ini diturunkan oleh Allah. Kenapa? Karena dalam kehidupan dunia ini, manusia itu, kita termasuk, jangan orang saja yang kita tunjuk, kita, manusia ini memiliki banyak kepentingan untuk kehidupan dia, yang tidak bisa dia penuhi sendiri. Makanya para ulama berkesimpulan, al-insanu madaniyun bi tab'ih. Manusia itu adalah makhluk sosial. Hidup tergantung kepada orang lain. Secara tabiatnya dia adalah makhluk yang tidak bisa memenuhi. Karena itu dia akan berkreasi, akan menciptakan berbagai macam untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kemampuan dia terbatas. Kemampuan awak terbatas. Nah, mau tidak mau, dia membutuhkan orang lain. Nah, kalau tidak ada aturan yang mengatur, tidak ada aturan, umpama orang yang mencari ikan di lawi tuha ingin membuat sambal lauk, tapi kok dapat balado lah. Yang kerajaan nelayannya tak mungkin yang mengamihkan ladang untuk bertanam cabai. Pinyo ketujuh lo makan ikan lawi balado. Apa caranya tu? Berarti dia membutuhkan jerih payah orang lain yang berladang. Nah, bagaimana dia mendapatkan itu? Nah, itulah gunanya syariat turun untuk mengatur. So, kalau tidak ada aturan, maka apa yang akan terjadi? Rampas-merampas. Kok ketujuh diambilnya? Jadi aturan syariat untuk menata kehidupan ini supaya jangan sampai yang kuat menguasai yang lemah. Jangan sampai yang kaya melecehkan yang miskin. Tapi hati-hati, hari ini bisa terbalik juga. Disebabkan apa? Oleh berbagai macam. Orang yang lemah sekarang menampilkan diri dengan kelemahannya, memaksa orang untuk menyetujui apa saja dengan alasan kesusahannya. Lihat, dia langgar berbagai aturan. Bahkan bukan aturan manusia saja, aturan Allah Subhanahu wa taala pun dia langgar. Apa contohnya? Ada yang tertangkap malam hari, seorang wanita, "Banang kok keraja ibu iko kok? Yo hidup ibu susah, anak tak makan." Nah, karena itu tak ada jalan lain yang terpaksa menjual diri. Nah, coba kalau dia mau merenung, berapa banyak orang lebih susah darinya, pindah menjual diri dah. Jadi jangan dikatakan kekayaan saja yang membuat orang melampaui batas. Kesusahan pun bisa membuat orang menjadi tidak peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu, ambil pelajaran dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau terjaga dalam kehidupan beliau dari segala hal yang akan merusak disebabkan karena beliau memiliki tanggung jawab. Perjalanan dagang di musim panas dan perjalanan dagang di musim dingin. Rihlat asy-syita, perjalanan dagang musim dingin ke mana? Ke Yaman. Kenapa? Karena di musim dingin daerah Yaman tidak
mengalami suasana dingin. Karena apa? Karena daerahnya agak panas. Sedangkan di musim panas, masyarakat Makkah kemana? Ke Syam. Wilayah Syam mengalami musim dingin dan musim panas. Musim dingin yang dingin. Nah, berbeda dengan Yaman. Nah, tentu ini adalah perjalanan dagang yang mendatangkan keuntungan. Abu Talib menginginkan Muhammad tumbuh sehingga mandiri dan bisa melibatkan diri dengan aktivitas orang-orang Makkah. Sehingga dengan diajak oleh paman beliau itu, paman beliau berharap Muhammad bisa menjadi pedagang, bisa mengambil pengalaman, dan tidak pergi sendiri saja. Abu Talib berangkat bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy lainnya, dengan para pedagang lainnya. Namun tak kala mereka hampir tiba di tempat seorang rahib. Rahib yang dikenal namanya dengan Bahira, namanya Bahira. Bahira. Dan yang menarik dari perangai rahib ini atau pendeta Bahira tersebut, rahib ini adalah beragama Nasrani. Dia jarang keluar dari kamar tempat dia bersunyi diri. Jarang dia menemui orang-orang yang datang. Biasanya yang menjadi penyambut tamu yang lewat berbagai macam hanya adalah para pembantunya. Sedangkan dia jarang keluar. Tapi aneh. Untuk peristiwa kafilah Quraisy yang di dalamnya waktu itu ada Muhammad ibn Abdullah dalam rombongan, yang walaupun masih tergolong remaja atau mungkin masih dianggap sangat muda oleh para tokoh yang hadir. Anehnya waktu itu Bahira ini keluar. Kemudian dia meminta kepada yang hadir agar semua mereka masuk dan menikmati hidangan yang dia sediakan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Padahal selama ini setiap lewat ini kafilah, dia cuek saja. Dia tidak peduli. Melihat pun tidak dia. Jangankan kan keluar. Akan duduk bersama para pedagang tersebut. Tapi untuk kali ini mereka terheran-heran, kenapa nih Bahira ini keluar? Dan bahkan sengaja pula mengundang untuk menikmati hidangan yang dia sediakan, dan tidak boleh seorang pun yang tidak ikut masuk. Kemudian ketika semua sudah datang, diperhatikan satu persatu. Kata Bahira, ada enggak yang tertinggal?
Kata seluruh tokoh-tokoh Quraisy dan yang ikut dalam kafilah dagang itu, tidak ada. Semuanya sudah ada di sini. Kata Bahira, si pendeta Nasrani mengatakan, tidak, ada yang tertinggal. Oh ya, ada anak kecil satu. Ya, kami tinggalkan untuk mengawasilah barang dagangan. Unta-unta kami. Kata Bahira, saya sudah katakan tadi, tidak boleh ada yang tertinggal. Bawa masuk semua. Akhirnya diutus orang untuk menjemput Muhammad. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak, waktu itu belum menjadi rasul ya, belum lagi menerima wahyu, terlihatlah ada ghamamah tuzilluhu, ada awan yang menaungi beliau. Falamma dana minal qaum wajadahum qad sabaqu ila fa'is sajarah. Dan di samping itu ada berbagai hal yang aneh yang terlihat, di mana pepohonan yang biasa Nabi, yang tempat Nabi duduk, sengaja seperti bergerak menaungi beliau supaya jangan diterpa oleh teriknya mentari. Nah, jika dalam keadaan seperti itu, apa kata Bahira? Mana ayah dari anak ini? Jika Abu Talib maju mengatakan, saya, Bahira tahu engkau bukan ayahnya. Kata Abu Talib, iya, saya pamannya. Ayahnya telah tiada ketika dia masih di dalam kandungan. Bahira semakin yakin. Nah. Kemudian Bahira mengambil tangan Rasul, membimbingnya, kemudian berkata, hadza sayyidul alamin, hadza rasul rabbil alamin, yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin. Ini adalah penghulu alam semesta. Dia adalah rasul yang diutus oleh Rabb seluruh alam semesta ini. Allah mengutusnya sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Tokoh-tokoh Quraisy terkejut dan bertanya, ma'allamaka? Dari mana engkau tahu? Apa jawaban dari Bahira? Jawaban Bahira, innakum hina ashraftum minal aqabah lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan wala yasjudan illa linabiyyin wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfal min ghadharuf katifihi misl tuffaha. Apa kata Bahira? Semenjak kalian berjalan, dan perhatikan dari bukit sana, tidak ada satu pepohonan yang kalian lewati. Begitu juga batu yang kalian lewati, semuanya seperti sujud, dan tidak ada perbuatan seperti itu dilakukan oleh alam melainkan hanya kepada seorang nabi. Dan saya mengetahui ada khatam an-nubuwah kira-kira sebesar apel kecil ada di tengkuk beliau, di tengkuk Nabi. Nah, kemudian setelah itu apa kata Bahira? Janganlah pada paman beliau, kepada Abu Talib, jangan bawa dia ke Rum.
Jangan bawa dia ke Syam. Kenapa? Karena kalau di Rom ada yang menemukannya dan mengenali sifat-sifatnya, maka mereka akan membunuhnya. Dengan demikian, mendengarkan hal yang seperti itu, Abu Talib mengambil sikap. Tidak patut dan tidaklah pilihan terbaik membawa Muhammad ke wilayah Rom. Apalagi Bahira betul-betul mendesak Abu Talib jangan sampai melanjutkan perjalanan. Dengan desakan seperti itu, maka Abu Talib akhirnya luluh hatinya demi untuk menjaga anak saudaranya yang menjadi titipan dari bapaknya. Dia kembali membawa Muhammad dan tidak melanjutkan perjalanan Muhammad menuju ke Syam, ke Romawi. Nah, bagaimana kita memahami peristiwa bersejarah tersebut? Peristiwa itu dinukilkan di dalam berbagai kitab sirah nabawiyah. Antaranya ada, kalau kita mau melihat sahih sirah an-nabawiyah, kita akan temukan cuplikan peristiwa itu. Coba perhatikan ayat pertama yang saya baca tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 187. Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu wa nabadhuhu wara'a zuhurihim wastarau bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian orang-orang yang telah diberikan kitab. Hendaklah kamu sekalian benar-benar menjelaskannya kepada manusia dan tidak menutup-nutupinya, tidak menyembunyikannya. Tapi apa yang terjadi? Panabadhu, orang-orang ahlul kitab itu mencampakkan kitab tersebut wara'a zuhurim, ke belakang punggung mereka. Kalimat ini merupakan ungkapan mereka tidak mempedulikan janji yang telah mereka ikrarkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk berjanji. Apa janji mereka? Mereka akan menjelaskan apa yang terkandung di dalam kitab itu. Nah, di antara yang terkandung di dalam kitab tersebut apa? Ada kabar tentang siapa? Tentang khatamul anbiya wal mursalin, tentang penutup para nabi, dan mereka bersumpah akan menjelaskan dan tidak akan menyembunyikan. Tapi yang terjadi, nabadhu wara'a zuhurihim, mitsaq mereka itu, janji mereka itu mereka buang, mereka campakkan ke belakang punggung mereka. Apa maknanya? Mereka tidak pedulikan. Mereka anggap suatu yang tidak perlu untuk dipenuhi. Mereka perturutkan syahwat mereka, mereka perturutkan nafsu mereka. Mereka tidak pedulikan apa yang telah mereka ikrarkan. Untuk apa mereka akan lakukan? Mereka lakukan itu hanya menukarnya dengan kesenangan duniawi. Mereka sembunyikan khabar yang ada di dalam kitab mereka
tentang kehadiran Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursal. Makanya Allah katakan fabi'sa ma yashtarun. Alangkah buruknya yang mereka beli itu. Yang mereka jadikan sebagai pembelinya adalah iman mereka, janji mereka. Yang mereka dapat dari itu apa? Hanya secuil kesenangan duniawi, kebanggaan, ego, kesukuan. Ini Muhammad keturunan Ismail. Kenapa bukan dari kita? Apa yang mereka cari dengan hal yang demikian? Tidak ada. Yang mereka dapat hanya secuil. Makanya dikatakan oleh Allah, bi'sa ma yashtarun. Itulah jual beli yang buruk. Bagaikan orang memiliki permata intan berlian, kemudian dia pertukarkan dengan apa? Dengan 3 helai rumput. Tidak berguna.